0899266163 dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai untuk mata kuliah manajemen agribisnis mengenai tentang analisis dan mitigasi risiko eksternal serta risiko strategis. Di sini saya akan berbicara dengan salah satu pemilik usaha di bidang pertanian dan peternakan, yaitu dengan Bapak Hamdani di perusahaan Bina Citra Remaja Pak. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan ya Pak sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana hubungan operasional pabrik pakan ini dengan warga sekitar? Apakah pernah ada keluhan terkait bisingan mesin chopper atau bau dari proses fermentasi silase? Untuk pertanyaan itu, keluhan warga keluhan warga itu pada awal-awal didirikan itu ada keluhan, mungkin bukan bau fermentasi, kalau di sini kebisingan mesin chopper. Makanya kita lakukan perbaikan mesin, kita ganti mesinnya agar tidak menjadi keluhan warga lagi, dan juga kita renovasi tempat produksi sehingga tidak bising keluar. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah sekitar daerah atau desa ya Pak setempat terkait izin usaha, retribusi atau aturan lingkungan hidup yang berpotensi membebani operasional usaha Pak? Kalau untuk saat ini kita kalau masih home industri ya, belum ada retribusi, dan izin usaha juga masih yang gratis pakai IIB itu aja. Pakai internal OSS ya, itu gratis dan tidak membebankan biaya kepada kami. Jadi tidak ada beban terhadap operasional ya Pak? Tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih Pak dampak cuaca ekstrim seperti kemarau berkepanjangan terhadap kualitas bahan baku atau proses fermentasi silase di perusahaan ini Pak? Nah, kalau untuk cuaca ekstrim ya mungkin bukan ke kualitas, lebih ke ketersediaan bahan baku Ya. Nah, bahan bakunya ya tadi ketika musim kemarau banyak petani yang tidak menabung juga karena nggak ada air. Jadi sulit bahan bakunya ini. Kalau untuk proses fermentasi tidak ada masalah karena tempatnya tidak, makanya juga sudah dinaungi. Untuk selanjutnya yaitu apakah status lahan tempat berdirinya Bina Citra Remaja ini memiliki sendiri atau sewa? Jika sewa, apakah ada risiko masa sewa tidak perpanjang atau harga naik ketika sewa sepihak? Kalau untuk tempat produksi kita milik sendiri, tidak ada sewa. Berarti Aman ya untuk sendiri. Terus apakah ada isu mengenai isu wabah penyakit ternak ya Pak di tingkat nasional atau regional seperti LSD atau PMK secara tidak langsung, apakah mempengaruhi terhadap penurunan permintaan pakan silase dari peternak atau pelanggan yang pasar Bapak? Sejauh ini sih tidak ada pengaruh ya. Kenapa? Karena kalau pakan kita ya jalan-jalan aja, karena ada konsumen sendiri. Jadi walaupun ada penyakit yang beredar, Ya. tidak ada kaitan dengan kebutuhan kita, masih kita berjalan aja. Untuk saat ini, apakah sudah mulai ada kompetitor atau produsen pakan silase sejenis di wilayah Subang sini Pak? Terus apakah bagaimana Bapak mengantisipasi jika mereka menjual dengan harga yang lebih murah? Kalau untuk di wilayah Subang sendiri, saya belum dapat informasi ada kompetitor. Ya. Kalau di luar daerah banyak lah yang masuk di wilayah kita sudah. Karena memang permintaan tinggi dan saya juga memaklumi keterbatasan daripada produksi kita. Untuk saat ini berarti di Subang belum ada Belum kompetitor ada ya, yang Pak? ada. Terus mengingat usaha ini didirikan dan dipimpin langsung oleh Bapak Hamdani ya Pak, bagaimana manajemen Bina Citra Remaja Farms ini berjalan jika keadaan berhalangan tetap atau misal Bapak sedang ada di luar kota dalam waktu yang lama tak? Apakah ini tetap berjalan atau bagaimana itu Pak? Kalau untuk manajemen ya kita ada karyawan di sini. Jadi ketika keluar kota, koordinasi tetap berjalan. Entah itu dari konsumen maupun yang karyawan ada via WhatsApp lah. Berarti ketika Bapak ada perusahaan di luar kota Kita masih aman. masih Masih tetap jalan ya karena ada tim-timnya ya Pak. Ya. Untuk berikutnya itu mengenai formulasi pakan Pak, kan formulasi pakan terus berkembang nih. Apakah Bina Citra Remaja Farms memiliki risiko tertinggi dalam adopsi teknologi mesin terbaru Kak? Atau kalau dalam variasi nutrisi produk dibandingkan pabrikan besar? Kalau untuk pabrikan besar kan sekarang belum ada ya yang pabrik bikin silase. Karena kalau pabrikan biasanya konsentrasi. Ada risiko juga kalau untuk bersaing dengan pabrik. Karena kalau kita inovasi berjalan, lebih ke inovasi produk aja. Contohnya Pak? Contohnya inovasi kalau dulu kita buat ya silase saja. Ada silase tumbuh jagung manis. Kalau sekarang kita sudah ada silase jagung hibrida, ada silase atau complete feed kita buat seperti itu.
Berarti menambah produk baru Nambah ya Pak? produk baru. Menambah produk baru dengan kualitas dan nutrisi yang lebih baik ya. Ya, Untuk berikutnya itu Pak, apakah ada risiko peternak mitra beralih kembali ke pakan konvensional jika harga bahan baku hijauan lokal melonjak dan memaksa Bapak menaikkan harga jual? nah sejauh ini kita belum pernah menaikkan harga jual juga sih, lebih ke merubah produk lebih baik aja. Karena kalau misalkan saat ini bahan baku melonjak pun masih bisa teratasi, ya mungkin mengurangi margin saja, Jadi tidak mempengaruhi ke harga jual ya Pak? tidak mengaruhi. Dan para peternak mitra pun kayaknya kalau udah terbiasa pakai silase sulit juga untuk beralih ke pakan konvensional karena kan mempengaruhi daripada ternak. Terus dalam rencana jangka panjang nih Pak, apa hambatan terbesar Bapak ketika ingin memperluas pasar di luar peternak tetap saat ini? Apakah keterbatasan armada pengiriman atau modal pemasaran menjadikan kendala strategis? Kalau hambatan yang jelas ketersediaan bahan baku sih, karena kita jangankan buat ekspansi ke luar, untuk menutupi kebutuhan lokal saja bahan bakunya kita terbatas. Jadi kendalanya di situ sih. Untuk strateginya itu gimana Pak? Ya, Nah, itu. untuk strateginya kemungkinan mau tidak mau gitu kan, kita upgrade dan juga atau membeli bahan baku dari daerah luar agar stabil. Cuman itu beresiko penambahan modal. Tapi untuk saat ini apakah udah ada info untuk pencarian bahan baku dari luarnya itu Pak? Kalau Udah untuk berusaha untuk mencarinya? kalau untuk mencari sudah, cuman untuk eksekusi belum. Kalau kita harus memperhitungkan apa itu, mengharapkan agar tidak terjadi lonjakan harga. Siap. Terima kasih ya Pak untuk sesi wawancara ini. Mungkin